Baik, kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi CRUD menggunakan IDE Delphi. Nah, sebelum kita membuat aplikasi CRUD, baiknya kita membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, untuk database di sini bisa menggunakan bundle WAM ataupun TEM. Keduanya sama saja. Bedanya hanya pada paket bundlingnya saja. Kalau TEM itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan WAM. Nah, jika sudah diaktifkan Apache dan MySQL, sekarang kita buka browser. Localhost php admin. Nah, kali ini saya sudah membuat database-nya terlebih dahulu dengan spesifikasi seperti berikut. Jadi saya punya database dengan nama db barang dan satu tabel dengan nama tb barang, db barang dan tb barang. Untuk struktur tabelnya adalah seperti berikut. Jadi ada field ID barang dengan varchar panjangnya 6, primary key, nama barang varchar 20, satuan varchar 20, harga beli double, harga jual double, stok integer, nama supplier varchar. Seharusnya tabel ini berelasi ya, tapi untuk kali ini saya contohkan satu tabel saja. Nah, jika sudah dibuat tabelnya seperti ini, kita akan melanjutkan ke Delphi-nya. Sekarang kita buka Delphi. Untuk Delphi boleh menggunakan Delphi Excel. Kalau di sini saya menggunakan Delphi 7 karena nggak punya lisensi untuk beli yang Excel. Nah, nanti akan terbuka jendela baru ya. Nah, sebaiknya ini kita close all dulu, kita bersihkan, baru pilih file, new application. Nah, ini adalah jendela aplikasi yang nanti akan kita buat interface-nya. Kita akan simpan terlebih dahulu jendelanya, pilih save all. Saya menyimpannya di E dengan nama foldernya belajar. Unit 1 saya simpan dan projectnya saya beri nama belajar. Oke, tadi bisa kita lihat di sini ada 7 field, sehingga kita buat inputannya pun sama ya, 7 field juga. Saya buat yang sederhana. Ini hanya untuk create, read, update, dan delete. Nah, saya copy saja biar cepat.
tulisannya akan kita perbesar di font. Saya buat 10 ya, 10. Nah, nggak usah rapi-rapi lah ya, hingga nanti ketika kalian praktikkan bisa kalian rapikan tampilannya. Oke, lalu ada tombol tambah, simpan, edit, dan hapus. Oke, udah ya. Ini kita bersihkan dulu. Caranya kita blok di sini. Lalu pada tag hapus, enter. Label ini kita sesuaikan dengan inputan ID barang, nama barang, satuan. Di sini ID barang, nama barang, satuan, harga beli, harga jual, harga beli, harga jual, stok, nama supplier. Oke, kita geser. Nah, ini ya, kita tampilannya seperti ini. Ini button tambah, simpan, hapus, ini batal. Oke. Lalu untuk menampilkan data, kita akan menggunakan di backgrid ya. Backgrid ada di data control di backgrid. Nah, untuk komponen kita akan menggunakan data modul. Jadi pilih file, new, data modul. Nah, lalu apa gunanya data modul? Data modul gunanya hanyalah untuk memisahkan antara komponen dan form. Komponen-komponen yang ada di form. Jadi komponen-komponen yang ada di data modul biasanya adalah komponen-komponen yang ketika di run aplikasinya, komponen itu nggak terlihat. Contohnya seperti komponen konektor, komponen data source. Itu kalau kita jalankan formnya dia nggak akan muncul. Yang muncul hanya edit, label, button, dan backgrid gitu. Nah, jadi kita simpan di data modul saja. File new data modul. Jadi nanti aplikasi kita akan jauh lebih bersih tampilannya. Beda dengan kita letakkan di sini, nanti kita akan terganggu dengan adanya komponen-komponen itu yang ada di sini. Kali ini karena kita menggunakan database MySQL, kita akan menggunakan Zeus untuk konektornya. Set connection, lalu set query, lalu data source. Nah,
data source. Nah, sebaiknya semua komponen ini dibuat atau di rename gitu ya, di rename dan disesuaikan dengan namanya. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita saat penulisan coding. Contohnya ketika ID barang misalkan, editnya kita ganti di bagian name-nya. Jadi edt ID barang misalkan. Terus ini edt nama barang, edt harga beli, sorry ya bukan ya, edt satuan, edt harga beli. Lalu ini edt harga jual. Perlu diperhatikan bahwa name ini dia tidak boleh ditulis dengan spasi ya. Jadi kalau kita ingin naruh spasi ya kita pakai underscore aja. Edt stock, nanti akan error kalau kita kasih spasi. Layar. Begitu juga dengan tambah, simpan, hapus, dan batal. btn simpan, sorry ya, ini bukan btn simpan, btn tambah dan simpan, btn hapus, btn batal. Nah, seperti itu. Jika sudah ya, untuk mengkoneksikan antara MySQL dengan aplikasi kita, yang perlu kita setting adalah yang di data modul dulu gitu ya. Nah, tadi data modul belum kita simpan dulu data modulnya. Ini misalkan saya beri nama unit modul. Nah, kenapa disimpan dulu? Nggak dikoneksikan. Nanti kan kita use unit ke sini. Namanya nanti masih nama yang dulu. Gitu. Kalau kita rename, nanti akan terjadi error di sana. Karena namanya nanti akan beda dengan nama yang kita simpan. Untuk mencegah itu, kalau nanti kita ubah namanya, ya kita simpan dulu, baru kita ubah namanya. Nah, yang pertama di setting itu adalah di bagian Z connection. Z connection, turun ke bawah itu ada user, itu masukkan usernya root. Protokol ini adalah MySQL, portnya 3306. Library location, nah ini database-nya tadi ya, namanya db barang. Di sini tulisnya manual, db barang, nggak usah di browse ya. Connected, nah lib MySQL DLL. Nah, kesalahan ini adanya karena kita belum memasukkan library location. Nah, apa itu library location? Library location adalah sebuah library yang menjembatani untuk koneksi antara aplikasi kita dengan MySQL. Lalu bisa kita dapatkan di mana libMySQL DLL? Kita buka C ya, buka C. Misalnya kalian punya SAM ya, itu ada di MySQL lib. Nah, itu ada lib MySQL titik
DLL. Nah, ini yang kita kopikan. Kita copy, masukkan ke penyimpanan aplikasi kita. Itu tadi menyimpannya di folder belajar. Kita pastekan. Nah, sudah ya. Lalu ini DB location-nya kita browse. Nah, ini libmysql DLL di folder belajar directory E. Di double klik. Lalu hostname-nya kita isi dengan localhost ya. Atau bisa juga diisi dengan 127.0.0.1. Terserah ya, nanti mau pakai yang mana. Connected-nya jangan lupa harus kita turukan. Kalau bisa true berarti koneksi kita sudah berhasil. Sekarang setelah kita menyeting Z connection, selanjutnya kita setting yang Z query. Z query-nya kita rename dulu biar nanti kalau banyak Z query kita nggak pusing. Name-nya Z key barang. Karena kita tadi tentang tabel barang. Lalu ini DS barang. Di Z query kita setting di bagian paling ini ke connection dulu ya. Connectionnya kita linkkan ke Z connection. Lalu pada SQL kita masukkan SQL-nya, select bintang from tabel barang. Kalau mau pakai order boleh, order by ID barang ASC. ASC ini artinya ascending, pengurutan dari kecil ke besar. Kalau DSC berarti besar ke kecil. Ini ASC berarti ascending. Naik ke paling atas, aktifnya kita truekan. Nah, ini sudah berhasil true. DS barang, ini bagian dataset kita linkkan ke ZKey barang. Sudah ya. Nah, lalu bagaimana caranya mengkoneksikan antara si DB grid dengan DS barang? Sedangkan DS barang adanya di data modul. Nah, kalau kita ingin mengkoneksikan komponen yang ada pada tempat yang berbeda, maka kita harus menggunakan JSONit dulu. Nah, pastikan yang kita klik adalah form satunya. Jadi kalau kalian nanti bikinnya ada 4 form, kalian mau mengkoneksikan form 4 ke data modul, kan pilih form 4-nya dulu, baru pilih file use unit gitu. Kalau di sini kan saya adanya di form 1 nih. Jadi saya pilih form satunya dulu, pilih file use unit, pilih data modul, modul. Sampai sudah saya rename. Oke, use unit. Baru kita pilih, klik di data source, kita linkkan ke DS barang. Nah, muncul ya datanya. Oke, sekian untuk cara mengkoneksikan antara database dan form yang ada di database. Kita lanjutkan ke berikutnya ya.